Oke. Nah, hari ini kita akan bahas dua tipe distribusi probabilitas. Yang pertama adalah discrete probability distribution. Nanti yang kedua kita akan bahas continuous probability distribution. Kita sudah pernah diskusikan sebelumnya ya bedanya discrete sama continuous. Kalau misalnya discrete itu di setiap nilainya itu punya interval yang sama, dan discrete itu adalah hasil dari counting atau dari menghitung. Sedangkan variabel yang bersifat continuous itu adalah hasil dari pengukuran. Jadi dia adalah nilai di antara dua interval. Itu bedanya discrete sama continuous. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. What is probability distribution? Jadi apa sih yang dimaksud dengan distribusi probabilitas? Probability distribution is a listing of all outcomes of an experiment and the probability associated with each outcomes. Jadi distribusi probabilitas itu adalah list dari semua outcome eksperimen Anda beserta probabilitas setiap outcome. Oke. Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas. Nah, jadi nilai dari probabilitas sebuah outcome itu kan antara 0 sampai 1. Nah, di sini outcomes are mutually exclusive dan the list of outcomes is exhaustive. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan exhaustive ini itu kalau Anda jumlahkan semua probabilitasnya itu nanti sama dengan 1. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalnya a drug manufacturer may claim treatment will cause weight loss for 80% of the population. This claim could be tested by a consumer protection agency using sample and statistical inference. Oh, itu doang ya. Oke. Nah, jadi di sini misalnya ada klaim ya dari perusahaan obat, dia mengatakan bahwa ini dia efektif 80% nih menurunkan berat badan. Nah, nanti klaim ini itu bisa diuji atau dicari kebenarannya, dites ya oleh Consumer Protection Agency menggunakan sampel sama statistical inference. Nah, nanti ketika mereka melakukan sampel dan mendapatkan beberapa statistical inference, nah ini nanti di sini dia misalnya akan berusaha mensurvei pelanggan dari si obat tersebut dan dia lihat seberapa efektif si obatnya itu untuk mereka. Nah, nanti kalau probabilitas dari setiap outcome yang disebutkan oleh si subjek yang diwawancara itu kalau dijumlah probabilitasnya nanti sama dengan 1. Gitu ya. Lanjut dulu, ada contoh lain yang lebih enak untuk dibahas. Ini agak ngawang soalnya. Nah, ini contoh dari distribusi probabilitas. Ini contoh yang paling sederhana ya, melempar koin. Suppose we are interested in the number of heads showing face up with 3 tosses of a coin. Jadi di sini kita ingin melihat berapa kali sih head itu keluar ketika kita melempar koin 3 kali. Nah, possible outcome-nya adalah bisa jadi tidak ada head sama sekali, 0 heads, atau 1 head, atau head-nya keluar 1 kali, atau head-nya keluar 2 kali, atau head-nya keluar 3 kali. Oke. Nah, jadi kita punya 3 possible outcome kan? 4 ya. 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, di sini kalau misalnya kita akan melempar koinnya itu sebanyak 8 kali, 1, 2, 3, sampai 8. Nah, ini jadi di setiap Anda melempar koin itu Anda melakukannya 3 kali. Jadi di kesempatan pertama lempar koinnya 3 kali, kesempatan kedua lempar koinnya 3 kali, dan seterusnya sampai kesempatan ke 8. Nah, kita bisa melist semua kemungkinan. Misalnya tadi di sini, kemungkinan yang keluar di kesempatan pertama adalah tiga-tiganya tail. Ternyata misalnya di kesempatan kedua kemungkinannya si head-nya keluar 1 kali. Berikutnya head-nya keluar 1 kali lagi, head-nya keluar 2 kali, head-nya keluar 1 kali, head-nya keluar di percobaan pertama dan percobaan ketiga, lalu percobaan pertama dan percobaan kedua.
Lalu yang berikutnya percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu keluar head semua. Ini saya hapus saja. Ini nggak ada head-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita melis kira-kira outcome yang keluar itu apa aja. Nah, jadi di sini kita bisa lihat number of heads-nya. Yang pertama 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Nah, ini dapat dari mana? Apakah ini hanya kita perkirakan saja? Nah, di sini karena ini adalah contoh, ini ceritanya kita benar-benar melempar koin. Jadi ceritanya kita benar-benar melempar koin dan hasil dari lemparan koin itu adalah seperti ini. Nah, jadi pada setiap lemparan koin dengan hasil seperti ini kita catat berapa kali head-nya itu keluar. Terus kita catat di sini. Nah, kalau sudah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita ingin lihat untuk setiap hasil outcome ini, itu probabilitasnya berapa. Jadi nanti kalau sudah tahu probabilitasnya berapa untuk setiap outcome, nah maka itulah distribusi dari probabilitas. Oke, ada lanjutannya ya di sini. Oke, nah jadi tadi untuk yang keluar head-nya 0, itu ada 1 kali ya di sini, ya kan? 1 kali, nah maka tulis 1 dari 8. Kenapa 1 dari 8? Karena dia 1 dari 8 kali kesempatan ya. Maka kalau apa namanya, dipersenkan, dibuat bentuk desimal, ini kita punya 0,125. Sedangkan yang keluar head-nya 1, ini tadi ada 1, 2, 3. Ya kan? Ada 3 kali, maka kita punya 3 dari 8 kali kesempatan. Nah, dia sama dengan 0,375. Nah, yang 2, itu juga tadi ada 3 kali dari 8 kesempatan, maka dia probabilitasnya adalah 0,375 juga. Sedangkan yang 3 itu ternyata ada 1 kali dari 8 kali kesempatan, dia 0,125. Nah, jadi di sini yang kita tulis di sini ya, ini adalah possible outcomes. Jadi possible outcomes-nya tadi, yang namanya kita melempar koin 3 kali, sekali lempar, itu, ya betul. Jadi kalau kita melempar koin 3 kali di satu kesempatan, 1, 2, 3, nah itu kemungkinannya kan tinggal tidak ada head yang keluar, 1 kali head keluar, 2 kali head keluar, atau 3 kali head keluar. Nah ini adalah daftar dari possible outcomes. Nah, sedangkan ini adalah probabilitas terjadinya outcome tersebut. Setelah kita lempar tadi, kita lihat bahwa si 0 ini hanya keluar 1 kali, si 1 keluar 3 kali, si 2 keluar 3 kali, si 3 keluar 1 kali. Ini kalau Anda jumlah, kan hasilnya 1 ya di sini. Nah, ini adalah probabilitas dari possible outcome di sini. Nah, lalu kita bisa buat dia ke dalam grafik, di mana sumbu Y adalah probabilitasnya, sumbu X adalah possible outcomes-nya, atau number of heads. Terus kita tulis saja di sini, kalau 0, 1/8, 1, 3/8, 2, 3/8, 3, berapa nih? 1/8 juga. Nah, maka ini adalah distribusi probabilitas. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa distribusi probabilitas ya yang kita lakukan cuma ini. Kita hanya melist possible outcomes-nya, lalu kita bukan sandingkan, kita list juga probability dari possible outcomes tersebut. Udah, itu adalah distribusi probabilitas. Nah, kenapa kita memerlukan distribusi probabilitas? Nah, maka kita akan bahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya ya. Nah, sebelum ke sana kita diskusikan dulu tentang random variable. Nah, ini adalah variabel yang akan selalu Anda temui sekarang dan nanti seterusnya. Jadi random variable itu apa sih? Nah, in any experiment of chance, the outcomes occurs randomly. Nah, jadi di eksperimen apapun itu hasilnya itu random, ya kan? Nah, hasil yang random ini, sebelum saya lanjut, yang dimaksud random adalah Anda tidak bisa mengontrol hasilnya. Jadi ketika Anda melempar koin, itu Anda nggak bisa mengontrol ini yang keluar harus head atau ini yang keluar harus tail.
Nah, jadi outcome dari sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol itu disebut sebagai random. Nah, hasil dari eksperimen itu akan maksud saya muncul secara random. Nah, makanya disebut sebagai random variables. Oke. Jadi di sini random variable is a quantity resulting from experiment that by chance can assume different values. Nah, sama aja ya. Contohnya di sini, the number of employees absent from the day on the shift. Jadi jumlah karyawan yang akan absen di hari Jumat di hari Senin di shift di siang hari itu kan ya nggak bisa ditebak kan. Ya siapa tahu ada yang sakit atau ada yang ada urusan keluarga dan segala macam. Nah itu adalah random variable. Lalu juga grade level di sini. Grade level of the members of St. James High School Varsity Girls Basketball Team. Grade level is the random variable. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalnya Anda pergi ke tim basket gitu misalnya ya, nah itu Anda akan menemui mahasiswa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh tidak bisa Anda kontrol di awal. Jadi Anda hanya pergi lalu nanti menemukan, oh si A mahasiswa tahun pertama, si B mahasiswa tahun kedua, dan seterusnya. Oke, nah notice bahwa di sini kualitatif variabel itu juga bisa menjadi random variable. Jadi random variable itu tidak semuanya kuantitatif ya. Apa contoh random variable yang bersifat kualitatif? Contohnya kemarin, jenis kelamin seorang anak misalnya. Anda akan memiliki bayi misalnya, itu sebetulnya Anda juga nggak tahu ini nanti laki-laki apa perempuan. Itu juga random variable. Dan itu adalah kualitatif variable. Oke, nah di sini kenapa kita membahas random variable? Karena yang akan kita bahas di sini adalah random variable, probabilitas dari random variable. Jadi ada dua tipe random variable. Yang pertama adalah discrete random variable. Discrete variable are usually result of counting. Tadi sudah saya katakan ya. Oke. Random variable that can assume only certain clearly separated values. Ya, itu karena interval antara satu nilai dengan nilai berikutnya itu sama. Contohnya apa? Contohnya adalah tossing a coin 3 times and counting the number of heads. Nah, contohnya ini ya. Tadi seperti yang kita lakukan. Bedanya sama continuous random variable, kalau continuous random variable itu dia adalah hasil pengukuran. Seperti misalnya Anda naik kereta, lalu Anda mengukur jarak tempuh dari sini ke Jakarta. Nah, itu adalah contoh dari continuous random variable. Oke. Nah, kita bahas yang discrete dulu ya, yang continuous untuk bab yang satunya nanti. Ini adalah contoh, for example, the Bank of the Carolinas counts the number of credit cards. Nah, ini ya, counts the number of credit cards carried by group of customer. Nah, ini adalah discrete random variable. The number of card carried is discrete. Ada tulisannya di sini. Discrete random variable. Jadi ternyata si Bank Carolinas ini menemukan bahwa ada orang yang tidak membawa kartu kredit, membawa 1, membawa 2, membawa 3, dan membawa lebih dari 4. Nah, lalu di sini dengan jumlah sampel yang mereka ambil, nggak dicantumkan di sini ya, tapi ceritanya berdasarkan jumlah sampel atau jumlah perhitungan yang mereka lakukan, itu mereka menemukan bahwa frekuensi yang tidak membawa kartu kredit itu 0,03 atau 3%. Yang membawa 1 itu 0,1 atau 10% dari seluruh sampel mereka atau seluruh customer mereka. Yang membawa 2 ada 18%, membawa 3 21%, membawa lebih dari 4 48%. Kalau di jumlah sama dengan 1 atau 100%. Oke. Nah, berikutnya continuous random variable. Continuous random variable, a random variable that may assume infinite number of values within given range. Nah, kenapa disebut continuous? Itu salah satu keywordnya itu dia punya infinite number. Kalau si discrete, karena dia hasil dari counting ya, dari perhitungan, kayak misalnya Anda lempar koin.
menghitung berapa jumlah head yang keluar. Itu kan hanya either 1, 2, 3, atau 4, atau berapa kali Anda akan melempar koin. Tapi kalau continuous random variable itu dia jumlahnya bisa infinite. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya ya, misalnya Anda diminta untuk mencari angka di antara 0 sampai dengan 1. Nah, di antara 0 sampai 1 itu kan ada infinite number kan? Mulai dari yang 0,000000001 sampai 0,99999 that's going to be infinite. Nah, jadi continuous random variable itu cirinya adalah dia punya range, kayak tadi misalnya antara 0 sampai 1, atau tadi jarak tempuh antara Jogja sampai Jakarta misalnya. Itu contoh dari random variable, dia hasil dari pengukuran. Atau ketika Anda nunggu bus misalnya, nunggu bus dari bus pertama sampai bus kedua misalnya. Nah, itu juga termasuk dari continuous random variable. Nah, continuous variable are usually the result of measuring, seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. The time between flights between Atlanta and LA are 4.67 hours, 5.13 hours, and so on. Nah, jadi dia melihat waktu penerbangan ya antara Atlanta sama Los Angeles itu ya bisa di hari itu 4,67 hours, tapi di hari lain 5,13 hours, and so on. Lalu juga annual snowfall, ini apa sih namanya? Tinggi salju biasanya dalam inches, inci di Minneapolis, itu juga merupakan contoh dari continuous random variable karena Anda mengukur kan. Jadi Anda mengukur di Minneapolis itu ketika salju sudah mulai turun sampai nanti dia berhenti turun. Jadi interval antara ketika salju mulai turun sampai salju berhenti turun itu nanti menghasilkan salju setinggi apa. Nah, itu contoh dari continuous random variable. Oke. Nah, di dalam probability distribution itu kita juga punya nilai rata-rata dan variance. Kemarin kita udah bahas mean sama variance. Kita sudah belajar population mean, population variance, dan sample mean serta sample variance. Nah, sekarang kita akan belajar mean dan variance di dalam konsep probability distribution. Nah, di dalam konsep distribusi probabilitas, mean itu juga sering disebut sebagai expected value atau nilai yang diharapkan ya, expected value. The mean is a typical value used to represent central location of the data. Nah, kalau kita ingat kemarin di location measurement yang kita bahas mean, median, sama mode, itu kan kita melihat central tendency. Nah, di sini ketika kita melihat mean, kita juga ingin melihat central tendency dari probability distribution. Oke, nah ini disebut juga sebagai expected value. Nah, yang beda apa? Nah, yang beda sebetulnya tentu saja rumusnya ya. Nah, jadi rumus dari expected value itu, nah ini kita pakai lambangnya mu ya. Nah, berarti ini populasi. Kenapa populasi? Karena ketika kita melakukan perhitungan distribusi probabilitas, itu kan kita memasukkan semuanya ya. Nah, itu berarti kita punya populasi di sini. Nah, rumusnya adalah sigma dikali X PX. Nah, jadi si X ini adalah value-nya atau outcome-nya, PX ini adalah probabilitas dari outcome X. Lalu nanti kita jumlahkan. Oke. Nah, itu tadi expected value. Berikutnya adalah variance atau variasi. Ini ya, variance. Nah, kalau variance dari distribusi probabilitas, itu lambangnya juga sigma squared. Rumusnya adalah sigma dikali X dikurangi mu atau expected value dikuadratkan dikali dengan probabilitas dari X. Nah, ini mirip ya sama rumus dari variance yang kemarin kita bahas. Bedanya kalau kemarin di populasi ini dibagi dengan N kan. Nah, sekarang ini nggak ada. Sebagai gantinya kita kalikan dengan probabilitasnya. Oke.
Oke. Nah, standar deviasi dari distribusi probabilitas itu hanya varians di akar 2 ya. Jadi varians akar 2 itu adalah standar deviasinya. Kalau Anda ketemu standar deviasi, cari varians ya tinggal dipangkatkan 2. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari mencari min ya. Di sini ada kasus John Ragsdale sells new cars for Pelican Ford. John usually sells the most cars on Saturday. He has developed a probability distribution for the number of cars he expect to sell on Saturday. Nah, jadi dia karena terbiasa menjual mobil ya, dia bisa mengembangkan distribusi probabilitas tentang berapa mobil yang akan dia jual. Nah, jadi di sini dia menemukan, jadi ini diketahui di soal ya, dia menemukan bahwa probabilitas dia tidak menjual mobil di hari Sabtu itu adalah 1%. Ini 1% kan ya? Wait. Oh, 10% ya ini. Sedangkan kemungkinan probabilitas dia menjual satu mobil itu adalah 0,2 atau 20%. Probabilitas menjual 2 mobil adalah 0,3 atau 30%. Probabilitas menjual 3 mobil adalah 0,3 atau 30%. Probabilitas menjual 4 mobil adalah 0,1 atau 10%. Oke, ini kalau kita jumlah sama dengan sorry 1 atau 100% ya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa soal. Yang pertama adalah what type of distribution is this? Nah, ini probability distribution ya, tipenya. Lalu yang nomor 2 adalah how many cars does John expect to sell on a typical Thursday? Nah, ini tips ya. Di soal itu ketika Anda diminta untuk mencari rata-rata dari distribusi probabilitas atau expected value dari distribusi probabilitas, itu kadang-kadang di soal dia tidak secara straightforward menanyakan coba cari rata-ratanya atau coba cari expected value-nya. Enggak. Biasanya wording-nya di soal itu seperti ini. Berapa mobil yang John ini bisa expect untuk terjual di hari Sabtu. Nah, jadi keyword-nya adalah yang ini. Nah, ketika ada kata ini, maka yang sebetulnya ditanyakan itu adalah mu atau expected value. Expected value. Oke. Nah, berikutnya ditanya juga variance-nya itu berapa. Nah, kalau variance biasanya dia straightforward, akan bilang variance. Oke. Nah, mari kita cari mu-nya. Jadi ya, di sini kita punya possible outcome-nya. Jadi number of cars sold ini adalah possible outcome-nya atau X-nya. Ini adalah X-nya. Terus kita punya PX-nya, probabilitasnya. Nah, tadi rumus dari expected value itu adalah sigma dari X dikali PX, ya kan? Nah, maka kita cari aja X dikali PX, jadi 0 dikali 0,1, 0, 1 dikali 0,2, bla bla bla, seterusnya Anda jumlahkan, nah, nanti ketemu expected value-nya atau mu-nya itu berapa. Nah, cukup mudah kan ya cara mencari expected value dalam hal ini. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ya tadi expected value-nya, kita bisa lanjut ke variance. Nah, cara cari variance gimana? Nah, cara cari variance pertama-tama Anda kurangi X ke min-nya. Jadi subtract the mean from each value of X and square it. Ya, sama seperti waktu kita cari ini ya, langkah pertama kita waktu mencari variance di yang kemarin kita bahas. Nah, setelah itu multiply each square difference by its probability. Oke, habis itu tinggal dijumlah. Nah, jadi seperti ini. Anda sudah ketemu X, PX, Anda cari mu-nya tadi udah ketemu juga, jadi di sini X dikurangi mu. Oke, ini X, ini PX, ini mu. Setelah ketemu X dikurangi mu, Anda kuadratkan nilai tersebut.
Setelah Anda kuadratkan nilai tersebut, kalikan kepada Px. Setelah itu tinggal dijumlah, ketemulah sigma square. Oke, cukup mudah juga ya. Sebenarnya dia cukup straightforward. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke binomial distribution. Belum ada? Oke, saya lanjut ke distribusi binomial ya. Nah, oke, nanti di sini kita akan ketemu beberapa tipe distribusi ya. Jadi distribusi probabilitas itu sebetulnya ada banyak. Yang akan kita pelajari di sini hanya beberapa yang paling sering, yang paling populer dipelajari. Seperti salah satunya binomial, nanti kita punya hypergeometric, eventually nanti kita punya Poisson, dan beberapa distribusi yang lain. Oke, nah masing-masing distribusi ini digunakan untuk kasus yang berbeda-beda. Oke, nah pertama adalah distribusi binomial. Ada 4 karakteristik dari distribusi probabilitas, binomial probability distribution. Nah, yang pertama adalah there are only 2 possible outcomes and the outcomes are mutually exclusive as either success or failure. Jadi kalau Anda ketemu kasus di mana outcomes-nya itu cuman ada 2, either success atau failure, nah itu binomial distribution. Nah, yang dimaksud dengan sukses atau failure ini adalah jadi ada outcomes yang ingin Anda cari. Kalau bukan outcomes tersebut yang keluar, nah maka itu considered sebagai failure. Contohnya begini, contohnya Anda melempar dadu. Outcome yang Anda cari, saya kasih contoh ya di sini, misalnya dadu. Nah, outcome yang Anda cari itu adalah nilai 2 misalnya. Saya akan melempar dadu dan saya ingin melihat berapa probabilitas keluarnya 2. Nah, itu kalau misalnya keluarnya 2, maka itu adalah considered sebagai sukses. Tapi kalau keluarnya selain 2, nah maka itu adalah failure. Nah, tipe outcome yang seperti ini itu dia masuk ke binomial distribution. Jadi sukses sama failure ini penjelasannya seperti itu. Jadi outcome yang Anda cari either outcome tersebut yang keluar atau bukan outcome tersebut yang keluar. Oke. Nah, berikutnya adalah ciri yang kedua adalah number of trials is fixed and known. Nah, trials di sini ini yang dimaksud adalah eksperimen. Jadi jumlah eksperimennya itu diketahui. Berikutnya, the probability of success is the same for each trial. Nah, jadi kalau misalnya Anda melempar dadu dan Anda mencari angka 2 di situ, itu probabilitas di lemparan pertama 2 keluar adalah 1/6. Di lemparan kedua 1/6. Di lemparan ketiga tetap 1/6. Nah, itu ciri dari distribusi binomial. Oke. Oke, nah berikutnya adalah each trial is independent. Nah, jadi hasil dari trial pertama tidak mempengaruhi trial yang lain, ya. Jadi ingat kan kemarin kita sudah bahas tipe trial yang dependent itu seperti yang pemain golf mengambil baju di lemari. Nah, itu karena trial yang pertama akan mempengaruhi outcome trial yang berikutnya. Tapi di sini di binomial distribution itu trialnya independent. Ya tadi ya seperti lempar dadu atau lempar koin. Contohnya, nah di sini contohnya adalah a young family has 2 children, both boys. The probability of the third birth is going to be boy is still 50%. Oke. Jadi gender anak ketiganya, gender kedua anak pertamanya itu tidak mempengaruhi gender anak ketiganya. Ya. Oke, ini sudah saya bahas ya, use the number of trials ini. Oke, do not confuse. Ini apa ini? Outcomes, effects, oke. Oh ya, lambangnya ya.
Nah, di sini nanti kita akan ketemu lambang pi, tapi lambang pi yang ada di sini itu nanti nggak sama dengan pi yang merupakan konstan 3,14 bla 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 yang panjang banget itu. Oke, saya jelaskan di formulanya ini. Nah, ini adalah formula dari probabilitas binomial. Jadi cara untuk mencari probabilitas binomial itu seperti ini. Nah, jadi probabilitas itu nanti lambangnya adalah PX ya. Probabilitas apapun itu lambangnya adalah PX. Yang membedakan adalah formulanya. Kalau binomial formulanya seperti ini, nanti hypergeometry formulanya beda, Poisson dan lain-lain formulanya juga beda. Nah, yang pertama binomial ya, PX. Untuk binomial itu rumusnya adalah NC atau N kombinasi X dikalikan dengan pi pangkat X dikalikan 1 dikurangi pi pangkat N dikurangi X. Oke, agak panjang ya. Tidak harus dihafal. Anda boleh open book waktu ujian, jadi tenang aja. Yang penting Anda tahu mana yang pakai binomial, mana yang pakai yang lainnya. Oke, itu yang terpenting di kelas saya. Di kelas saya nggak penting ngapalin formula. Nah, mari kita breakdown satu-satu. C ini adalah lambang dari kombinasi, oke? Dan N ini adalah jumlah trials, jadi jumlah eksperimennya. X ini adalah number of success atau tadi ya outcome yang kita cari tadi. Sedangkan pi di sini ini adalah probability of success di setiap trial. Oke. Mari kita lihat contohnya supaya lebih enak ya. Oke. Nah, recently www.creditcards.com reported 28% of purchase at coffee shop were made with a debit card. For 10 randomly selected purchase at the Starbucks on the corner of 12th Street and Main. Oke, nah jadi di sini kita mengetahui bahwa ada 28% purchase yang menggunakan debit card. Maka ini adalah pi-nya. Oke, karena apa? Karena yang kita cari di sini adalah ini yang apa namanya? Pembelian menggunakan debit card. Jadi kita mendefinisikan yang dimaksud sukses di sini itu kalau misalnya kita menemukan pembayaran dengan debit card. Nah, sekarang kita punya 10 toko ya ini yang disurvei. Nah, maka ini adalah N-nya. Oke. 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 Nah, oh by the way, ini di sini tulisannya R ya. Nah, ini harusnya jadi X. Ini harusnya jadi X, ini harusnya juga jadi X. Jadi mengikuti rumus yang di atasnya. X, X, ini X. Okay. What is the probability that no, oh sorry, ini sebelum saya definisikan sebagai sukses, ini saya hapus dulu ya. Jadi lupakan tadi yang saya katakan bahwa debit card adalah sukses. Nah yang pasti kita lihat ke sini dulu. Jadi kita punya pi 28% dan N-nya adalah 10. Terus kita ditanya, what is the probability that no purchase were made with a debit card? Oke. Nah, dengan rumus yang ini, kita tulis aja dulu rumusnya. Terus kita lihat, ini yang mau kita cari apa sih? Oh, yang mau kita cari adalah no purchase. Nah, berarti si no purchase ini, sorry ya, no purchase ini, inilah yang dimaksud dengan suksesnya. Jadi sukses itu tergantung dari apa yang ditanyakan di soal ya. Nah, karena di sini yang kita cari adalah no purchase, maka probabilitas X sama dengan 0 kan? X sama dengan 0 atau probabilitas ininya 0. Ya. Nah, maka kita menghitungnya seperti ini. Jadi untuk P0 atau probability tidak ada pembelian yang pakai debit card, itu kita masukin rumusnya kombinasi 10 0 dikali 0,8 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 0,28
dipangkatkan 10 dikurangi 0. Karena N-nya adalah 10, dan di sini X-nya adalah 0, dan pi-nya adalah 0,28. Nah, ini Anda hitung, masukin, nah ketemu nanti hasilnya ternyata 0,374. Oke. Nah, kita coba sekali lagi. Ini contoh lain. Di sini ditanyakan, what is the probability that exactly one was made with a debit card? Nah, oke. Nah, berarti ini adalah suksesnya. Suksesnya adalah kalau misalnya pembelian yang pakai debit card itu 1. Nah, berarti probabilitas X sama dengan 1 atau probabilitas 1. Ya kan? Nah, masukkan ke sini. Masukin P1 sama dengan 10 kombinasi 1 dikali 0,8 pangkat 1 dikali 1 minus 0,28 pangkat 10 dikurangi 1. Ntar ketemu hasilnya minus, minus, maksud saya 0,1456. Oke. Ini saya lanjutkan sebentar ya, sebelum saya buka pertanyaan tentang binomial. Oke, lanjut. Ini masih di kasus yang sama. Tadi reported 28% purchase menggunakan debit card. For 10 randomly selected purchase at Starbucks, what is the probability that exactly one of the purchase was made by credit card? Nah, ini sudah kita hitung tadi. What is probability for random variable number of purchase made with debit card? Oh, ini diminta untuk mencari probability distribution-nya. What is the probability that 6 or more purchase were made with a debit card? What is the probability that 5 or less purchase made with a debit card? Nah, jadi Anda bisa mencari masing-masing ya. Jadi Anda bisa mencari untuk yang number of purchase with debit card-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Caranya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, tinggal diganti aja X-nya berapa. Karena nanti N sama pi-nya kan sama kan, yang diganti tinggal X-nya aja. Nah, kalau Anda hitung satu persatu, 0 sampai 10 ini yang akan Anda dapatkan. Kenapa kita menghitungnya cuma sampai 10? Karena N-nya cuma 10 ya. Nah, jadi kita nggak bisa menghitung lebih dari N-nya. Oke. Oke, ini kalau Anda jumlah, ini jumlahnya sama dengan 1. Nah, kalau sudah Anda bisa masukkan ini ke dalam grafik, nah maka ketemulah yang namanya probability distribution. Oke, seperti itu. Ini asymptotic sweep. Nah, oke. Nah, itu dari binomial. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, baiklah. Saya lanjut. Nah, itu cara mencari probabilitasnya ya. Nah, berikutnya kita juga bisa mencari rata-rata sama varians dari binomial distribution. Nah, formula untuk mencari mean atau expected value, saya juga kadang-kadang suka menggunakan istilah expected value di sini. Jadi boleh aja ya, kita pakai mean atau expected value untuk merefer pada nilai rata-rata probabilitas. Oke? Jadi expected value itu boleh. Kita punya rumusnya yang ini ya. Jadi mu atau mean dari binomial distribution itu sama dengan n dikali dengan pi. Jadi kalau tadi kita punya pi-nya itu adalah, tadi kita punya n sama dengan 10, pi-nya kita punya 0,28 kan tadi. Nah, ini tinggal dikali aja. Jadi mu-nya sama dengan 10 dikalikan 0,28. Oke. Seperti itu. Nah, untuk variansnya, oh ini ada contohnya di sini rupanya sudah tertera, nggak perlu saya coret-coret di sini. Oke, berikutnya adalah varians. Nah, variansnya sama ya, sigma squared maksud saya. Cuman rumusnya agak beda. Formulanya adalah N dikali pi dikalikan 1 dikurangi dengan pi. Berarti tadi kalau kita punya N-nya sama dengan 10, maka dia sama dengan 10 dikali 2,8
dikalikan 1 dikurangi 2,8. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh tadi ya, kalau pakai si debit card tadi hasilnya minnya adalah 10 kali 0,28. Oke. Nah, kita juga bisa membuat tabel untuk probabilitas binomial atau binomial probability. Ini contoh. Jadi, oke, sebentar ya. In Southwest, 5% of all cell phone calls were dropped. What is the probability that out of 6 randomly selected calls, none was dropped? Exactly 1, exactly 2, exactly 3, exactly 4, exactly 5, exactly 6 out of 6. Nah, oke. Nah, jadi di sini Anda bisa mencari berapa probabilitas dari 6 telepon yang diambil secara random itu berapa probabilitas none was drop, exactly 1, exactly 2, exactly 3, bla 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 sampai 6. Ini caranya seperti ketika kita membuat tabel yang ini tadi ya. Jadi Anda hitung satu-satu sampai N-nya habis. Nah, kalau sudah, ini Anda bisa membuat tabel binomial misalnya. Jadi ini untuk X, yang ini adalah nilai X, sedangkan yang ini adalah nilai dari pi. Misalnya kita punya N-nya sama dengan 6, nah ini untuk yang X-nya 0 dengan pi 0,05, probabilitasnya adalah sekian. Untuk yang X-nya 0 dengan pi 0,1, maka P-nya adalah sekian dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai tabel statistik ya. Nanti saya akan kenalkan beberapa tabel statistik yang akan sering Anda gunakan. Saya belum share tabelnya ya. Oke, minggu depan saya share PDF dari tabelnya. Itu sebetulnya ada di buku statistik ya. Tapi nanti saya share. Oke. Berikutnya adalah kumulatif binomial probability distribution. Nah, kalau di sini tadi yang kita lakukan, kita melihat probabilitas untuk setiap outcome. Jadi satu outcome aja, kayak untuk yang outcome sama dengan 0, atau yang tadi X-nya sama dengan 0, itu probabilitasnya berapa. Yang X-nya sama dengan 3, probabilitasnya berapa. Nah, sekarang kita coba melihat kumulatif ya. Jadi kita lihat kumulatif binomial probability distribution. Oke, nah kumulatif ini maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya. A study by the Illinois Department of Transportation concluded that 76.2% of front seat occupants wore seat belts. That is, both occupants in the front seat were using their seat belt. Suppose we decide to compare the information with current usage, sample 12 vehicle. Oke. Nah, di sini kita punya pi itu sebesar 76,2% ya pi-nya. Nah, di sini kita ingin lihat apakah mereka pakai seat belt atau tidak. Jadi suksesnya adalah pakai seat belt ya. Nah, terus kita punya N-nya adalah 12 vehicle. Ini adalah N. Nah, terus kita ditanya, what is the probability that the front seat occupants what is the probability that the front seat occupants in exactly 7 out of 12 vehicle are wearing seat belt? Terus kita ditanya di sini berapa probabilitas 7 dari 12 yang kita sampel tadi itu dia memakai seat belt. Oke. Nah, maka kita pakai rumus yang ini. Ini sekali lagi ya, ini si R-nya ini harusnya X. Ini harusnya X, ini harusnya X juga. Oke. Nah, maka di sini kita akan cari di mana X itu sama dengan 7. Masukin rumusnya, nah kita ketemu. Nah, ini adalah yang dari tadi kita sudah lakukan ya. Jadi menghitung berapa probabilitas satu outcome tertentu. Nah, berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan, what is the probability that at least 7 out of 12
front seat occupants are wearing seat belt. Jadi berapa probabilitas paling tidak 7 dari 12 kendaraan itu memakai seat belt. Nah, berarti kita diminta untuk mencari probabilitas X lebih besar sama dengan 7 kan? Yang berarti berapa probabilitas yang pakai seat belt 7 kendaraan, 8 kendaraan, 9 kendaraan, 10 kendaraan, 11 kendaraan, dan 12 kendaraan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kumulatif. Oke, kalau yang ini tadi kita cuma lihat satu outcome, ini kita lihat lebih dari satu outcome. Nah, makanya ini disebut sebagai cumulative probability distribution. Itu adalah ketika kita mencari lebih dari satu probability, ketika kita mencari probabilitas lebih dari satu outcome. Oke, nah ini caranya Anda cari satu-satu ya, pakai rumus ini, cari yang P sama dengan 7, P sama dengan 8, P sama dengan 9, P sama dengan 10, P sama dengan 11, dan P sama dengan 12. Kalau udah ketemu, ini Anda jumlahkan. Nah, maka probability paling tidak, at least ya, paling tidak ada 7 dari 12 kendaraan yang pakai seat belt itu adalah ini. Itu adalah ini. 0,9562. Cukup tinggi ya. Oke, nah jadi seperti itu. Itu adalah cumulative probability distribution. Nah, sebelum saya pindah ke hypergeometric distribution, ada pertanyaan? Belum? Oke, tidak apa-apa, saya akan lanjut. Nanti kalau sampai rumah ada pertanyaan, saya terbuka kok untuk dikirimi email pertanyaan. Nah, berikutnya kita punya hypergeometric distribution. Oke, nah apa yang dimaksud dengan hypergeometric distribution? Nah, when sampling from a relatively small population without replacement, use the hypergeometric distribution. Nah, jadi ketika Anda melakukan sampling dari populasi yang kecil dan without replacement, maksudnya without replacement itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, itu kita akan pakai hypergeometric distribution. Nah, ini adalah hypergeometric probability experiment. Ini ciri dari hypergeometric distribution ya. Cirinya adalah yang pertama, an outcome on each trial of an experiment is classified into one of two mutually exclusive categories. Jadi dia mirip sama binomial ya, outcome-nya itu success or failure. Nah, yang berikutnya, the random variable is the number of success in a fixed number of trials. Ini juga mirip sama si binomial tadi, dia adalah number of success ya, X-nya. Nah, yang berikutnya, nah ini bedanya sama binomial. Kalau binomial tadi trials-nya itu independent, kalau hypergeometric, ini bisa Anda lihat trials-nya itu tidak independent ya. Nah, jadi without replacement itu maksudnya ini. Maksudnya trials-nya itu tidak independent. Replacement itu kayak, kalau Anda ingat, minggu lalu kita bahas contoh di mana pemain golf mengambil baju dari lemari, ya kan? Ketika dia mengambil baju dari lemari, terus jumlah baju yang di lemari itu berkurang, nah itu artinya without replacement. Tapi kalau dia mengambil baju di lemari, terus jumlah baju yang di lemari itu tidak berkurang atau dia kembalikan lagi ke dalam lemari, nah itu artinya with replacement. Itu kayak soal ketika Anda mengambil bola dari sebuah wadah itu loh. Nah, kalau Anda mengambil bola, lalu tidak dikembalikan lagi, jadi jumlah bolanya berkurang yang ada di wadah, itu adalah without replacement. Oke? Atau dengan kata lain, without replacement itu artinya trial-nya itu independent. Jadi trial atau eksperimennya itu dependent. Eksperimen ini not independent ya. Independent.
Done. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir cirinya adalah we assume that we sample from finite population without replacement and divided by n atau n sampel dibagi dengan n populasi itu lebih besar dari 0,05. Maka di sini probability of success change each trial. Nah, ini juga yang membedakan dia dari binomial ya. Jadi yang saya garisi warna kuning ini adalah bedanya hypergeometric dengan binomial. Oke. Tapi kalau yang nomor 1 sama nomor 2 ini sama. Nah, untuk hypergeometric distribution formulanya agak beda. Nah, formulanya ini kita sama-sama cari Px, cuman bedanya di sini, Px untuk hypergeometric itu sama dengan S kombinasi X dikali N dikurangi S kombinasi N kecil dikurangi X. Saya ulang. S kombinasi X dikali N dikurangi S kombinasi N dikurangi X dibagi dengan N kombinasi N kecil. Oke, kita lihat keterangannya di sini. N itu adalah size dari populasi, S adalah number of success di populasi, X di sini adalah, ini saya garisi sampai sini ya. Jadi S itu sukses di populasi, sedangkan X adalah number of success di sampel, N kecil adalah size sampel, dan C ini adalah kombinasi. Oke, nah kita lihat contohnya ya. Nanti akan kelihatan kok bedanya soal hypergeometric sama soal binomial. Salah satu cirinya adalah soal hypergeometric itu dia akan mengatakan bahwa dia melakukan sampling. Tapi kalau misalnya binomial, ini sebetulnya dia nggak melakukan sampling karena dia menghitung semuanya kan, yang binomial ini di sini. Oke, dia misalnya mengambil n-nya itu 10 misalnya, katakanlah di sini. Nah, yang dianggap populasi itu ya si 10-nya ini. Nanti membingungkan. Gini aja deh, supaya nggak bingung, kalau di binomial itu kalau misalnya Anda mengambil n-nya itu sama dengan 10, ya maka ke 10-10-nya itu akan masuk ke dalam perhitungan. Tapi kalau misalnya hypergeometric, dia mengambil n-nya berapa, itu belum tentu semuanya akan masuk ke dalam perhitungan. Karena ada populasi dan ada sampel. Oke, kita masuk ke soal aja ya, biar nggak bingung. Di sini contohnya adalah Playtime Toys Incorporation employs 50 people in the assembly department. 40 of the employees belong to a union and 10 do not. 5 employees were selected at random to form a committee. What is the probability that 4 out of 5 belong to a union? Oke, nah jadi di sini kita punya 50 pekerja ya. Nah, dari 50 pekerja itu 40 ikut serikat kerja, 10 tidak ikut serikat kerja. Nah, sekarang kita ngambil 5 dari ke 50 employee ini kita ambil 5. Nah, secara random ya untuk masuk ke dalam komite. Nah, ini pertanyaannya adalah what is the probability that 4 out of 5 belong to a union? Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas dari 5 yang kita ambil itu 4 itu belong to a union. Nah, kita breakdown di sini untuk n-nya atau size dari populasinya kita punya 50. Oke. Sedangkan untuk S-nya di sini apa? S-nya di sini adalah dia belong to a union. S-nya ini kan ya, belong to a union. Nah, kalau misalnya dia belong to a union, kita punya 40 orang kan? Nah, maka S-nya atau number of success in the population, jadi berapa orang dari semua populasi itu yang ada di union itu ada 40 di sini. Oke, nah berikutnya kita punya X. Nah, X ini apa? X-nya tuh yang ini. Jadi, karena kita punya sampel, ini saya tulis sekalian ya, sampelnya 5.
kan populasinya ada 50, kita sampel 5 orang. Nah, dari 5 orang ini kita mencari paling tidak ada 4, kita mencari exactly 4 dari 5 itu belong to a union. Maka di sini X-nya adalah 4. Oke, terus apa lagi nih? Kita punya N, S, X, N. Oke, nah udah ini aja ya, yang angka yang kita perlukan. Nah, jadi hypergeometrik itu cirinya seperti ini. Jadi dia punya angka di populasinya, dia punya angka di sampelnya. Nah, ini adalah ciri dari hypergeometrik. Nah, terus kita masukin aja ke dalam rumus. Maka probabilitas 4 dari 5 belong to a union itu adalah yang ini. Maka P4 sama dengan 40 kombinasi 4 dikali 50 dikurangi 40 kombinasi 5 dikurangi 4 dibagi 50 kombinasi 5. Maka probabilitasnya adalah 0,431. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu untuk hypergeometrik. Oke ya, itu adalah rumus dari hypergeometrik. Ini di sini ada hypergeometric probability. Nah, jadi kalau misalnya tadi ketika Anda diminta untuk mengambil 5 orang untuk jadi komite, terus kan tadi yang kita cari yang ini ya, kita mencari 4 dari 5 itu belong to a union, itu yang ini. Tapi kalau Anda cari satu-satu, yang ini probabilitas tidak ada dari 5 orang itu yang belong to union, yang ini 1 belong to union, ini 2 belong to union, ini 3 belong to union, ini 4, ini 5 belong to union. Kalau Anda jumlah, seperti biasa, jumlahnya akan sama dengan 1. Oke. Oke, itu hypergeometrik ya. Sekarang kita akan pindah ke Poisson distribution. Poisson ini agak lucu ya, saya sering lupa rumusnya, tapi nggak apa-apa, kita diskusikan bareng-bareng. Jadi Poisson probability distribution. This describes the number of times some event occurs during specific interval. Nah, jadi keywordnya untuk Poisson itu adalah dia menjelaskan jumlah terjadinya sebuah event di dalam interval tertentu. Oke, nanti ada contohnya. Kita bahas dulu definisinya. Interval yang dimaksud di sini itu bisa waktu, itu bisa jarak, ini bisa area, bisa juga volume. Nah, hanya ada 2 asumsi ya untuk distribusi Poisson. Yang pertama, the probability is proportional to the length of the interval. Dan yang kedua, the intervals are independent. Oke, nah apa contoh dari probability apa contoh dari probability distribusi Poisson ini banyak aplikasinya ya, seperti dia misalnya distribusi dari error ketika Anda melakukan data entry. Nah, ini contoh yang simpel ya. Jadi misalnya suatu hari nanti Anda sedang melakukan penelitian, lalu Anda meng-hire asisten riset yang tugasnya adalah melakukan data entry. Nah, Anda bisa menghitung distribusi dari error si asisten tersebut melakukan data entry dalam interval, katakanlah interval 3 hari misalnya, atau interval 24 jam itu distribusi errornya seperti apa. Nah, itu Anda bisa menghitung dengan menggunakan Poisson probability. Oke. Nah, atau juga di sini the number of accidents di jalan I-75 during 3 months period. Nah, ini juga contoh. Misalnya Anda menghitung berapa jumlah kecelakaan di Jalan Kaliurang misalnya dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Nah, itu juga bisa pakai Poisson. Nah, jadi kuncinya di sini adalah dia punya interval dan dia menghitung berapa kali event itu terjadi. Atau juga misalnya Anda di call center ya, itu misalnya dalam jangka waktu 45 menit misalnya, itu ada berapa telepon yang bisa dijawab. Nah, itu misalnya seperti itu.
Oke, ini adalah contoh dari Poisson eksperimen. Jadi apa namanya trialnya untuk Poisson. Yang pertama, the random variable is the number of times some event occurs during defined interval. Ini udah saya jelasin tadi ya. Yang berikutnya, the probability of the event is proportional. Udah saya jelasin juga. Yang terakhir, interval independent juga udah saya jelasin. Nah, langsung ke rumus ya. Nah, jadi rumusnya Poisson, ini yang paling sulit saya ingat di antara yang lain. Dia punya rumus seperti ini. Jadi kita punya mu pangkat X dikali dengan E pangkat minus mu dibagi dengan X faktorial. Oke. Nah, di sini kita punya mu. Mu ini adalah, kita udah bahas ya, mu itu adalah nilai rata-rata is the mean of number of occurrence in a particular interval. Nah, jadi berapa kali si sukses itu terjadi di satu interval. E ini adalah konstan 2,71828 based on Nappierian logarithmic system. I have no idea what this is. Terus yang berikutnya adalah X, ini adalah number of success atau number of occurrence. Lalu PX, ya ini adalah probabilitas untuk nilai X. Nah, min-nya sendiri untuk distribusi Poisson, itu formulanya adalah N dikalikan dengan pi. Oke. Kita masuk ke contoh ya, supaya kita lebih relate dengan distribusi Poisson ini. Oke, nah misalnya di sini kita punya Budget Airlines is a seasonal airline that operates flight from Myrtle Beach to South Carolina. To various cities, Myrtle Beach, South Carolina, to various cities in the Northeast. Recently, Budget has been concerned about the number of lost bags. Okay. And Boston from Analytic Department was asked to study the issue. She randomly select a sample of 500 flights to found that total of 20 bags were lost on the sample flights. Oke, nah jadi di sini di penerbangan ini mereka concern sama ini ya, lost bags. Oke. Nah, jadi di sini si analisnya di sini dia karena dia concern sama tas yang hilang di penerbangannya mereka, maka dia mengambil sampel 500 flight. Nah, jadi dalam interval 500 flight ini dia menemukan bahwa ada 20 tas yang hilang. Oke. Oke, nah berarti kalau begitu di sini kita bisa menemukan nilai rata-rata dari tas yang hilang atau mu-nya. Nah, mu-nya di sini itu sama dengan 20 per 500, di mana kita punya 20 per 500, wait a minute. Oke, I think this should be, sebentar ya. Agak berbeda ya. Kita punya mu-nya sama dengan 0,04. Oh, sepertinya ini rumusnya salah ya. Saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini harusnya dia adalah X per N. Karena di sini kita punya N-nya adalah 500 flights, lalu kita punya X-nya di sini adalah 20 bags. Ya, I think so. Jadi kita punya number of the mean number of bag loss adalah ini 0,4. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini yang tadi kita bahas untuk mencari misalnya probability that no bags are lost. Masukin aja ke rumus 0,4 pangkat 0. Oh, ini bukan X ini. Ini kita menyebutnya sebagai pi. Sorry ya. Ini kita menyebutnya sebagai pi. Nah, ini
Yang betul adalah seperti ini. Oke. Pi dibagi dengan M ya. Oke. Oke, nah seperti itu. Maka ketemu di sini adalah 0,9608. Nah, kalau misalnya Anda diminta untuk mencari calculate probability that one or more bag is lost, berarti probability X lebih besar sama dengan 1. Nah, kalau misalnya probabilitas X lebih besar sama dengan 1, kan sangat banyak ya, lebih besar daripada 1 itu ada dari probabilitas sama dengan 1 sampai probabilitas sama dengan 500 kan, karena kita punya 500 flight di sini. Lalu bagaimana kita mencarinya supaya ngitungnya nggak terlalu ribet? Nah, Anda bisa pakai 1 dikurangi P sama dengan 0. Oke? Nah, maka langsung masukin aja 1 dikurangi P sama dengan 0. Atau 1 dikurangi 1,9608. Nah, ketemunya adalah 0,0392. Oke? Nah, itu ya cara menghitung Poisson. Sama seperti yang binomial tadi, Anda bisa membuat tabel. Kalau misalnya Anda mau hitung semua, jadi di sini untuk berbagai macam nilai X dan untuk berbagai macam nilai mu. Jadi untuk X nilainya 0, mu sama dengan 0,1, probabilitasnya adalah ini. Untuk X sama dengan 0, mu sama dengan 0,3 itu probabilitasnya adalah ini. Tabel ini ada Anda bisa temukan di appendix B2 ya di buku statistik, sama seperti tabel binomial tadi itu juga ada di dalam buku teks. Nggak ditulis appendix berapa, tapi saya yakin ini juga ada di buku teks. Nanti coba saya carikan ya tabel statistik untuk binomial sama Poisson. Dan saya tinggal share ke Anda. Oke. Nah, itu untuk Poisson. Apakah ada pertanyaan sebelum saya pindah ke pembahasan yang lain? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akan pindah ke bab yang berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan aturan UAS. Ya, UAS udah deket ya. Sorry, ini tadi saya ini ya, saya bentar. Sebentar. Oke, sekarang sudah bisa unmute. Sorry. My bad. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu, nanti UASnya gimana ya, Bu? Open book ya? Iya dong, UASnya open book. Sebentar. Nanti UASnya open book. Kalau untuk soal, to be honest, saya belum bikin soal ya. Tapi soalnya akan mirip sama yang ada di sini. Jadi di practice problem ya soalnya mirip-mirip lah seperti itu. Soalnya ada berapa, saya belum bikin juga. Dan saya juga belum menentukan apakah nanti Anda akan pakai Google Form atau Anda akan kirim PDF aja ke saya. Itu belum saya tentukan. Tapi yang pasti model soalnya itu seperti yang ada di soal latihan yang ada di sini. Terus open book, Anda boleh menggunakan alat bantu hitung apapun, kalkulator boleh, Microsoft Excel boleh, Stata, SPSS, apapun itu boleh. Yang tidak boleh adalah mencontek. Oke, itu aja sih aturannya di kelas saya. Tanggal UAS juga saya belum tahu sebenarnya. Tanggal UAS sudah keluar belum ya? Jumat pekan depan ya, Bu? Jumat pekan September, depan. Bu. Iya, makanya udah tanya buat jaga-jaga. Wow, oke, tanggal 3 September ya.
Oke, saya nggak apa namanya juga nggak akan memberi kejutan yang aneh-aneh kok. Nanti saya pastikan deh besok Jumat minggu depan saya kasih kabar. Nanti UASnya bakalan bagaimana. Sorry, Jumat besok, berarti Jumat minggu ini saya akan pastikan seperti apa. Pilihan ganda enggak sih, enggak pilihan ganda. Pilihan ganda tuh cuma nyusahin Anda loh, percaya deh. Pilihan ganda tuh kalau statistik nyusahin, karena kalau pilihan ganda berarti yang saya tanyakan kan terbatas. Dan kalau teori, it's not very good. Jadi saya lebih ke hitung-hitungan aja. Ya, itu aja sih. Ada lagi pertanyaan? Berapa angka di belakang koma, Bu? Oh, itu bebas. Saya nggak punya Bebas ya? problem sama berapa angka di belakang koma. Em, Karena yang penting adalah langkahnya. Jadi meskipun jawaban finalnya itu ya miss gitu ya, misalnya kalau langkahnya udah benar, ya you still get point from that. Daripada kalau misalnya Anda langsung jawaban akhir, tapi benar, nah itu kadang-kadang saya, ini langkahnya kok tidak ditunjukkan, seperti itu. Ada lagi? Bu, satu lagi. Ya silakan, Kan nggak apa-apa. kan tadi maksudnya kayak rumus binomial atau yang lain-lain kan ada tabelnya ya kalau misalnya mau menghitung apa ya nih, misalnya menghitung varian begitu, itu harus nanti di ujian tuh harus pakai tabelnya atau kan biasanya kalau kita pakai kalkulator langsung ada hasilnya gitu Bu, misalnya yang X min mu gitu. Nggak masalah ya, kalaupun misalnya ada hasilnya langsung, yang penting itu ketika Anda menuliskan rumus, kayak misalnya rumus ini misalnya, itu Anda tuh tahu, sorry ini agak nge-lag tabelnya, misalnya Anda menuliskan rumus ini ya, itu Anda tuh tahu yang Anda maksud mu itu angka yang mana, yang Anda maksud X itu angka yang mana, itu saja tuh sudah cukup. Kalau nanti misalnya Anda hitung pakai kalkulator kan ya langsung ketemu jawabannya, itu nggak masalah. Yang penting masukinnya tuh tahu, mu itu yang mana, X-nya yang mana, seperti itu. Oke, cukup simpel kan? Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Oke, bertahan sebentar lagi ya. Kita punya sedikit lagi materi. Oke. Berikutnya saya akan pindah sedikit aja, sebentar aja, ke... Ini tadi kenapa saya stop share ya? Kenapa nggak langsung saya pindah aja? Aneh banget. Kita akan pindah ke chapter 7. Sedikit aja. Nah, kita masih sekitaran distribusi probabilitas nih. Cuman sekarang bedanya kita akan bahas continuous probability distribution. Jadi membayangkannya adalah kalau yang tadi barusan adalah variabel diskrit, variabel hasil perhitungan, sekarang bayangkan ini adalah variabel hasil pengukuran. Okay. Nah, oh ya, supaya nggak bingung dengan Poisson, tadi kan saya bilang bahwa continuous variabel itu adalah hasil pengukuran antara dua interval, padahal tadi kita punya Poisson yang juga punya interval. Nah, kenapa Poisson itu diskrit? Karena Poisson itu meskipun punya interval, dia tetap counting. Jadi Poisson itu dia hanya menghitung berapa kali sih event ini terjadi di antara dua interval. Nah, itu bukan pengukuran ya, itu tetap counting. Nah, sekarang kita punya yang modelnya adalah pengukuran. Nah, pertama kita lihat uniform distribution. Nah, uniform distribution itu punya beberapa karakteristik. Yang pertama dia rectangular, jadi bentuknya tuh rectangular atau persegi panjang. Terus berikutnya min sama mediannya itu equal. Nah, lalu berikutnya, it is completely described by its minimum value A and its maximum value B. Oke, itu uniform distribution. Nah, the mean and standard deviation of a uniform distribution are computed as follow. Jadi ini jumlah gambar uniform distribution tuh kotak gini ya. Biasanya kan kita tadi lihat distribusi probabilitas yang
ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya. Tapi kalau uniform itu dia kotak gini. Oke. Nilai rata-rata dari uniform distribution itu adalah ini. Mu-nya adalah A plus B dibagi 2. Di mana tadi ya, A itu adalah yang di sini, B adalah yang di sini. Oke. Standar deviasinya ini akar dari B dikurangi A kuadrat dibagi 12. Ya. Nah, probabilitas untuk uniform distribution itu rumusnya adalah ini, 1 dibagi B dikurangi A. Oke. Oke. Nah, kita langsung lihat contoh ya, supaya lebih relate. Contoh dari uniform distribution, misalnya Southwest Arizona State University provides bus service to students while they are on campus. A bus arrive at North Main Street and College Drive to stop every 30 minutes between 6 a.m. and 11 p.m. during weekdays. Students arrive at the bus stop at random times. The time that a student waits is uniformly distributed from 0 to 30 minutes. Nah, berarti di sini waktu tunggu bus itu, ini ya, waktu tunggu bus, itu dia terdistribusi secara uniform dari 0 sampai 30 menit. Nah, probabilitasnya yang ada di Y ini ya, dia adalah 0,033. Ini angkanya dapat dari mana? Ini angkanya dapat dari rumus yang ini ya. Oke, jadi kalau Anda cari, nanti ketemu probabilitasnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada ya. Jadi di area of the uniform distribution, jadi luas area yang warna orange ini ditemukan dengan cara 30 dikurangi, kenapa sama dengan 1 ya? Sebentar ya. Oh, sorry. Ini areanya itu luasnya adalah 30. Nah, kalau diibaratkan sebagai probabilitas, nah ini sama dengan 1. Jadi ini kalau misalnya diibaratkan sebagai probabilitas, nah maka ibaratnya itu adalah 1. Jadi kalau misalnya Anda ambil titik misalnya di sini, terus Anda cari probabilitasnya P1 misalnya di sini, P2, nah bla 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 sampai P-nya dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, itu kalau dijumlah semuanya nanti P-nya sama dengan 1. Oke. Nah, sedangkan luas area yang warna orange ini kan 30 ya. Nah, jadi 30 ini ibaratnya adalah yang probabilitas sama dengan 1. Oke. Nah, the mean nilai rata-ratanya ini adalah 15. Dapat dari mana? Dapat dari rumus yang ini ya. Rumus ini. Ini kalau Anda masukin nanti dapat min-nya adalah 15. Standar deviasi juga kalau Anda masukkan rumus ini, nah itu nanti dapat standar deviasinya itu 8,66. Oke. Nah, jadi seperti itu uniform distribution. Nah, ini contoh lain. To find the probability that student will wait more than 25 minutes. Nah, kalau berdasarkan kasus ini tadi, Anda diminta untuk mencari, berapa sih probabilitas seorang mahasiswa itu nunggunya lebih dari 25 menit. Nah, artinya Anda mencari area di antara 25 sampai 30 menit, atau area yang berwarna orange ini. Oke. Nah, cari probabilitasnya pakai rumus ini, maka ketemunya adalah 5. Karena height dikali base berarti ini 5, ininya adalah 0,3333. Nah, ketemunya adalah ini. 0,166. Nah, jadi ini supaya nggak bingung, saya tulis aja height-nya 0,3. Jangan di situ, ding.
Height-nya adalah 0,0333, base-nya adalah 5. Nah, kalau dikali ketemu ini. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lagi. Kalau misalnya Anda diminta untuk mencari probabilitas seorang mahasiswa itu menunggunya antara 10 sampai 20 menit. Ya, maka sama seperti tadi, silahkan cari luas area antara 10 sampai 20 menit. Ya. Maka ketemunya adalah 10 dikali 0,33. Ini supaya nggak bingung. Ini height-nya 0,0333 dikalikan 10. Nah, ketemunya ini. Oke, nah itu tentang uniform distribution. Nah, jadi sebenarnya uniform distribution itu di mana distribusi probabilitasnya bentuknya kotak ya. Kasus apa aja sih yang dia tuh bisa uniform distribution, itu bisa kasus apa aja. Jadi ya memang benar-benar bisa kasus apa aja, tergantung dari soalnya. Jadi bisa aja kita mengatakan waktu untuk menunggu bus itu mengikuti uniform distribution. Tapi bisa juga kita katakan waktu untuk menunggu bus bisa mengikuti normal distribution. Nah, jadi itu purely terserah dari si soalnya. Karena di dunia nyata ya kita nggak bisa, tidak selalu bisa menentukan bahwa kejadian A pasti distributionnya mengikuti distribusi tertentu. Oke, itu nggak bisa. Jadi tergantung soal. Nah, yang kedua adalah normal distribution. Nah, ini adalah yang akan paling sering kita pakai distribusi normal. Nah, the normal probability distribution is a continuous distribution with following characteristic. Yang pertama, bell shape. Ini yang dari kemarin kita bahas. Berikutnya distribusinya simetrik. Dan dia asimptotik. Asimptotik itu artinya apa? Asimptotik itu kalau digambarkan dengan, grafik, itu kalau misalnya Anda tarik garis yang warna hijau ini ke kanan, terus, nah ini dia akan nanti bersinggungan sama garis sumbu X ini, tapi dia nggak akan bisa ke bawah, jadi nggak akan bisa lebih rendah dari si garis sumbu X. Nah, jadi itu namanya adalah asimptotik. Yang sebelah sini itu juga sama, kalau Anda tarik ke sana, terus nanti dia cuma ada di sumbu X-nya, nggak bisa lebih rendah dari sumbu X, itu namanya asimptotik. Ya. Oke, saya hapus. Nah ini ya, never touch the x-axis. It is completely described by its means and standard deviation. Nah jadi distribusi normal itu bisa banget dijelaskan dari nilai rata-rata sama standar deviasinya. There is a family of normal probability distribution. Another normal probability distribution is created when either the mean or standard deviation change. Nah, jadi kalau Anda punya distribusi normal, terus min sama standar deviasinya diganti, yaitu nanti akan menghasilkan distribusi lain yang juga terdistribusi normal. Oke, jadi ibaratnya Anda punya satu bell curve, terus min sama standar deviasinya nilainya ganti, ya Anda akan punya bell curve satu lagi, terus bell curve satu lagi, dan seterusnya. Tapi semuanya terdistribusi normal. Oke. Ini kemarin kita udah bahas, kalau bell curve, min, median, sama mode-nya itu sama, dia punya 2 ekor, tail di kanan sama di kiri, terus dia simetrik antara kanan sama kiri. Oke. Nah, ini contoh dari family of normal distribution. Misalnya ini, kita punya data apa ini? Ya, data lah pokoknya, di mana mu-nya itu adalah 20. Nah, ini kalau misalnya kita punya standar deviasinya 5, nah itu dia akan mengikuti yang biru. Tapi kalau standar deviasinya 3,9, dia mengikuti yang hijau. Kalau standar deviasinya 3,1, dia mengikuti yang merah. Tapi semuanya adalah normal distribution. Oke, jadi normal distribution itu bentuknya juga bisa
macam-macam ya. Yang penting kanan sama kiri itu simetris. Oke. Oke. Nah, ini juga beberapa standar deviasi yang mu-nya berbeda-beda. Tapi kanan sama kirinya semuanya simetris. Oke, nah ini juga ya normal distribusi, ya you get the idea lah. Oke. Nah, the standard normal probability distribution is a particular normal distribution. Nah, jadi dia punya nilai min-nya untuk standar deviasi itu 0. Oke. Dan standar deviasinya and a standard deviation of 1. Nah, jadi harusnya 1 ya. Nah, di sini kita akan ketemu dengan sebuah statistik yang disebut sebagai Z value. Nah, jadi kalau kemarin kita pelajari karakteristik dari populasi adalah parameter, karakteristik dari sampel adalah statistik. Nah, di sini kita akan ketemu salah satu jenis statistik yaitu Z value. Z value apa? Z value itu adalah the sign distance between selected value atau X, jadi value X sama mu. Jadi dia adalah jarak antara sebuah value X dengan mu-nya dibagi standar deviasi. Oke? Maka kita punya rumus dari Z itu seperti ini. Jadi Z itu sama dengan X dikurangi mu, karena dia adalah jarak dari titik X ke mu dibagi dengan standar deviasi. Itu adalah rumus dari Z. Oke. Jadi kenapa sih kita butuh Z? Karena any normal probability distribution can be converted into standard normal probability. Sorry, any normal probability distribution can be converted into the standard normal probability distribution with the following formula. Jadi si Z ini dia bisa mengconvert any normal probability distribution menjadi standar normal probability distribution. Karena tadi kita sudah melihat bahwa normal distribusi itu bentuknya kan banyak ya. Tapi sebetulnya ada yang paling standar. Nah, supaya bisa kita convert dari yang bentuk beda-beda ini, untuk menghitung, itu kan paling enak kalau kita convert ke bentuk yang baku. Nah, cara kita mengconvert ke bentuk yang baku itu adalah dengan mengconvert nilai rata-rata sama standar deviasi dan segala macam tadi itu menjadi Z. Oke, nah Z itu dicari dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Oke, nanti ada Z tabel, nanti saya kasih juga, tenang aja. Nah, ini dia Z tabel. Oke. Here is a portion of Z table, area under normal curve. Jadi yang ada di sini itu adalah probabilitasnya. Oke. Nah, sedangkan yang ada di sini, yang ini sama yang ini itu adalah Z-nya. Jadi kayak misalnya Z yang bernilai, katakanlah, ini kalau pakai hijau nggak kelihatan, pakai biru ya, katakanlah 1,52. Nah, jadi misalnya kita punya Z yang nilainya adalah 1,52. Nah, 1,52, jadi Z-nya itu bacanya adalah yang sebelah sini ditambah yang sebelah sini. Jadi kita dapat itu dari 1,5 ditambah 0,02. Nah, untuk Z yang bernilai 1,52 itu dia punya probabilitas sebesar 0,4357. Oke. Kenapa demikian? Karena ketika kita, katakanlah ya, kita punya distribusi normal, terus kita convert ini ke dalam bentuk Z, jadi convert ke dalam bentuk Z, maka nanti yang ada di sini, yang tersebar di dalam bell curve ini, yang tersebar di sini adalah probabilitas. Oke, bukan lagi nilai X. Sebelumnya kan kita bahas bahwa nilai X itu tersebar di sini. Tapi begitu kita convert ke Z,
Nah, maka yang di dalam sini itu adalah probabilitas. Nah, makanya di sini kita punya Z table. Oke. Nah, jadi ini adalah nilai probabilitas dari si Z, di mana Z-nya adalah 1,52. Oke. Nah, ini ada contoh. Mari kita lihat ke contoh supaya lebih enak. Ride-share service are available internationally. A customer use a smartphone app to request a ride, then a driver receive the request. Picks up the customer and take the customer to the desired location, no cash involved, the payment digitally. Okay, suppose that weekly income, kita lihat weekly income ya of rideshare drivers follow normal probability. Okay. Dengan nilai min sama dengan $1.000, $1.000 and a standard deviation of $100. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the Z value of income for a driver who earns 1,100 per week, dan for a driver who earns 900 per week. Oke, nah mari kita lihat di sini kita punya mu 1000 dan kita punya standar deviasi kita punya standar deviasi 100. Oke. Nah, yang pertama karena kita disuruh cari Z ya. Kita cari dulu Z untuk driver yang penghasilannya 1.100. Maka untuk cari Z masukkan rumus ini. Di mana X-nya itu adalah yang 1.100, mu-nya itu yang 1.000, standar deviasinya adalah yang 100. Nah, ketemulah di sini nilai Z sama dengan 1, ya kan? Oke, nah yang berikutnya adalah kita diminta untuk mencari nilai Z untuk yang penghasilannya 900. Nah, masukkan rumus ini, X-nya 900, mu-nya 1.000, standar deviasinya 100. Nah, kita ketemu minus 1, ya kan? Nah, maka kita diminta, biasanya kita diminta area under the curve. Nah, area under the curve ini adalah si probability. Probability, nah ini nemunya bagaimana? Nilainya 3,413, ini Anda lihat di tabel. Anda lihat di tabel, untuk Z yang nilainya 1. Oh, kok kebetulan di sini malah nggak ada ya. Z yang nilainya 1. Tapi kalau, sebentar, karena ini beneran nggak ada ya. Nah, jadi kalau Anda buka tabel Z yang beneran, karena ini cuma cuplikan ya, nanti Anda akan ketemu Z di sini misalnya ya 1,00. Nah, Anda carinya adalah 1,00 yang di sininya 0,00. Nah, nanti Anda akan ketemu bahwa di sini probabilitasnya itu 0,3413. 0,3413. Oke. Nah, satu lagi sebelum saya lanjut ya, Z itu ini ambil nilai absolut. Meskipun dia nilainya minus, kayak itu Z minus 1, itu kalau Anda buka tabel Z, lihat nilai absolutnya aja. Jadi kalau 1, ya 1. Kalau minus 1, ya berarti lihat yang 1. Minus 1,7, ya lihat yang 1,7. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Ini empirical rule yang pernah kita bahas, yang Chebyshev theorem itu ya. Yang kalau misalnya segini, itu 68% populasi. Kalau misalnya, ini saya kasih warna kuning aja yang lebih cerah. Segini 68% populasi. Kalau misalnya lebih luas lagi segini, itu 95% populasi dan seterusnya. Ini udah pernah kita bahas. Ini nggak perlu kita bahas karena udah pernah di Chebyshev theorem sebelumnya. Nah, ini yang penting untuk kita bahas. Bentar, saya lihat-lihat dulu ini sampai mana sih nanti. Oke, kita nanti cut sampai sini aja.
Oke, yang eksponensial biar besok aja. Baiklah, sampai sini. Nah, jadi finding areas under the normal curve, ini sudah saya jelaskan tadi rupanya. Jadi tadi kita punya, ini sama yang saya jelasin tadi. Ini hitungan kita tadi ya, untuk driver yang penghasilannya 1.100, kita cari Z-nya ketemunya sama dengan 1. Nah, berarti kita lihat di tabel Z, yang ininya 1,0, ininya 0,00. Jadi kalau Anda cari nilai Z, itu Anda harus lihat di kolom pertama sama ini kolom pertama kan ya, sama kolom yang berikutnya ini. Jadi ini untuk dua angka belakang komanya, ini untuk yang satu angka di belakang komanya. Jadi kalau nilainya 1 ya 1,0 tambah 0,00. Nah, maka ketemu kan di sini probabilitasnya adalah 3,413. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan scale yang berbeda. Saya pakai warna lain deh, saya pakai warna hitam. Mari kita kasih garis aja di sini. Nah, kita kasih garis. Nah, di sini ini adalah nilai X ya. Di mana tadi mu-nya itu, sorry, ini daripada saya kasih X, ini saya hapus dulu aja. No. Oke. Nah, jadi di sini kita punya nilai mu, ya kan? Di sini kita punya nilai X. Jadi ini yang X scale. Saya suka menyebut ini sebagai X scale. Nah, sedangkan atau scale of dollars. Jadi satuan X-nya itu apapun lah itu. Sedangkan yang atas ini adalah scale of Z. Jadi kalau kita mengkonvert nilai yang ada di sini ke dalam skala Z, itu yang di mu, itu akan selalu sama dengan 0. Nah, di sini Z itu jarak dari titik X, jarak dari titik X ke mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, kita temukan bahwa dia adalah 1. Nah, maka 3,413 itu adalah yang ini. Oke? Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi luas dari daerah ini itu adalah sebanyak 3,413. Nah, ingat ya bahwa ketika kita sudah mengkonvert ke Z-scale, area ini itu isinya adalah probabilitas. Oke? Oke. Terakhir deh, kayaknya saya nggak tega untuk melanjutkan lebih dari ini karena nanti terlalu berat beban pikiran. Terakhir ya, ini adalah contoh. Kalau misalnya kita melihat probability 1000, weekly income 1100. Oh ya, nah jadi probabilitas dari Uber driver yang penghasilannya itu adalah di antara 1000 sampai 1100, itu probabilitasnya adalah 3,413. Karena apa? Karena dia ada di antara 1000 sama 1100. Nah, jadi nilai ini itu adalah probabilitas seorang Uber driver itu penghasilannya antara 1000 sampai 1100. Oke? Nah, berikutnya, kalau misalnya Anda disuruh mencari probabilitas seorang Uber driver penghasilannya kurang dari 1100, nah maka di sini area dalam kurva yang Anda cari itu adalah sebelah sini. Sebelah sini. Sampai sini ya. Jadi yang saya arsir abu-abu ini itu adalah yang ini. Oke. Sedangkan maka sebenarnya di sini adalah 0,5 ya. Nah, maka hasilnya adalah 3,413 ditambah 0,5. Maka 0,8413. Nah, jadi demikian ya cara kita mengkonvert dari skala dolar ke skala Z. Kalau Anda diminta untuk mencari probabilitas di continuous random variable, maka cara yang bisa Anda lakukan adalah ini, mengkonvert dari skala satuan X-nya ke skala Z. Oke. Nah, itu dulu dari saya.
nggak tega saya mau melanjutkan. Kita lanjut besok aja. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjutkan besok Rabu. Kita ketemu lagi besok Rabu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di email. Nanti saya update video kelas hari ini. Oke, sampai jumpa besok Rabu semuanya. Makasih, Bu. Sama-sama. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas.